Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur sekali pada hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam acara bincang hangat ya Kak ya, di obrolan seputar fakta Islam yang setiap hari Jumat insya Allah memang diadakan di Raw FM. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang memang betul-betul mencintai beliau, yang kita semakin mengenal Islam. Kalau ada istilahnya tak kenal maka tak sayang, nah kita pun semakin mengenal Islam, insya Allah kita pun akan semakin bangga dengan keislaman kita, insya Allah. Serta salawat dan salam yang berasaskan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai satu-satunya teladan bagi kita, suri teladan yang telah Allah beri petunjuk, yang telah Allah turunkan ke muka bumi sehingga manusia bisa mendapati hidupnya yang lebih terarah, bukan malah justru kehilangan arah dalam segala lini gitu ya Kak ya. Dan kita berharap nanti di akhir kita mendapati posisi sebagai umat yang diakui memang oleh Rasulullah sebagai umatnya, karena di akhir hayatnya Rasul masih sempat berucap ummati, walaupun Rasul belum pernah bertemu dengan kita, namun Rasulullah cintanya yang begitu dahsyat mengalir kepada umatnya hingga akhir zaman gitu ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesempatan tadi untuk bisa bertemu dan berkumpul dengan Rasul, bertemu dengan para sahabat gitu ya, bertemu dengan orang-orang salafus salih nantinya. Jadi hari ini insya Allah di Jumat yang berkah kita bahas tentang harga minyak goreng melambung, dan kita menyoroti di sini bagaimana manajemen ketahanan pangan Islam dianggap menjadi solusi. Karena kan Kak, akhir-akhir ini ya, mulai dari beberapa bulan ini sebenarnya harga minyak goreng itu mendidih. Jadi mendidihnya bukan cuma di kuali, tapi juga mendidihnya di kantong gitu. Sampai kemarin data yang diperoleh untuk kondisi Padang Sidimpuan saja, harga minyak goreng itu per kilonya kisaran 19.000. Nah, kalau kita lihat dari data-data yang ada, sebenarnya kalau selama ini sebelum Idul Fitri saja harga minyak goreng itu kan kalau yang bentuk kemasan yang bermerek yang 2 liter itu sekitaran sampai 25 ribuan lah per bungkusnya gitu ya. Kalau kita lihat di ukuran kan sebenarnya 1 kilo tidak sama dengan 1 liter, nanti lebih banyak 1 kilonya. Nah cuma itulah harga yang sebelum Idul Fitri. Namun setelah Idul Fitri ternyata meningkat tajam, sampai kemarin itu kita dapat informasi dari data yang ada di wilayah Banjar itu sampai 35.000 per liter. Bukan Banjar di Padang Sidimpuan ya, di wilayah lain. Nah itu sampai 35.000 per liter. Jadi tidak sampai sekilo harganya 35.000. Kan ini dahsyat sekali sebenarnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di kondisi kita sekarang, bukan hanya minyak goreng yang mengalami kenaikan, sebenarnya komoditi yang lain juga mengalami kenaikan. Namun dengan naiknya minyak goreng ini ternyata banyak yang terkena imbasnya gitu ya. Dan yang paling terkena imbasnya itu adalah para pengusaha UMKM. Kalau kita lihat di berita bagaimana pedagang kerupuk sudah sangat mengeluhkan kondisi ini, kemudian juga para UMKM lainnya gitu ya, yang mereka memang membuat industrinya ya industri kecil-kecilan, namun menjadikan minyak goreng itu sebagai bahan pokok dalam produksi produk dia. Nah kemudian pedagang gorengan juga sudah mulai mengeluhkan begitu, karena mau gimana pun juga nggak mungkin ada gorengan kalau tidak ada minyak goreng gitu, sehingga makin banyak yang mulai sangat merasakan imbasnya. Nah terus juga ibu-ibu emak kita di rumah juga mulai komplain harga minyak goreng sekarang sudah 19.000 per kilo gitu ya Kak ya. Nah maka kita lihat ibu-ibu, kemudian industri rumahan, pedagang minyak goreng bahkan juga merasa mereka mendapati kerugian, karena kan kita tahu ada harga eceran tertinggi. Nah kalau berdasarkan peraturan pemerintah, harga eceran tertingginya itu sampai sekarang belum direvisi, sehingga harganya masih 11.000 per liter. Nah sedangkan para pedagang minyak itu beli minyaknya lebih dari 11.000, kemudian mereka harus jual dengan kondisi yang lebih murah. Kenapa? Karena masyarakat juga pada akhirnya tidak akan mampu membeli dengan harga yang mahal, ditambah lagi dengan harga eceran headnya itu, harga eceran tertingginya juga ada batasan. Nah ini menjadi polemik tersendiri, menjadi kegaduhan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang kena itu UMKM, pedagang gorengan, ibu-ibu rumah tangga, termasuk juga para pedagang minyak goreng ya, para pedagang minyak goreng yang mereka belinya dengan harga mahal namun jual harus diupayakan dengan murah, dengan rendah. Ini kan mengalami kerugian.
Maka kalau kita lihat lagi di fakta yang ada, minyak goreng sampai hari ini memang pemberitaan di televisi itu masih sangat hangat, mendidih semua Iya, mendidih semua karena minyak goreng ini ya komoditas, dia masuk dalam kategori sembako yang ketika salah satu bahan sembako itu memang komoditi sembako itu naik, pasti yang lainnya juga akan berimbas begitu Kak. Nah jadi info terakhir di Bangka Belitung sampai kondisinya memang stok minyak goreng itu kosong, jadi bukan hanya harganya yang naik gitu, tapi sampai barangnya tidak ada, kosong gitu ya, jadi dia langka. Maka kalau kita lihat dari kondisi ini, ternyata dari fakta ini di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 4 November kemarin, kalau sekarang tanggal 12 berarti sekitar 8 hari yang lalu, di Sumatera Utara harga minyak goreng itu rata-ratanya 18.200 per liter. Ya, tadi balik lagi Kak, 1 liter itu tidak sama dengan 1 kilogram. 1 liter itu lebih sedikit daripada 1 kilogram gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat itu harga ecerannya 18.200 per liter. Nah, sedangkan harga acuan pemerintah tadi yang Nida singgung itu hanya 11.000 per liter harga acuan. Jadi berdasarkan Permendak nomor 7 tahun 2020, nah harga yang seharusnya dijual 11.000 per liternya gitu. Itu harga eceran tertinggi tadi ya Kak ya. Nah, maka kalau kita lihat dari sini ternyata di masyarakat justru naik. Bahkan kalau kita lihat dari 11.000 ke 18.200 itu berarti kenaikannya lebih dari 50% di awal November kemarin gitu. Jadi dan ini juga akan tetap berdasarkan pengamatan para ekonom, ini masih akan terus meningkat harganya. Kalau tadi di Banjar sampai 35.000 per liter, kalau di Sumut per tanggal 4 November kemarin masih 18.200, tapi akan terus meningkat. Kita 18.200 aja udah ngos-ngosan apalagi kalau makin dinaikkan. Nah, maka kalau kita lihat dengan problem ini, ternyata kan perlu untuk ditelisik ini sebenarnya permasalahannya di mana. Kenapa sempat minyak goreng ini justru malah menjadi barang yang langka, barang yang mahal gitu. Nah, kalau mau diganti ke komoditas lain sebenarnya ada barang substitusinya. Tidak mesti harus pakai minyak sawit, bisa pakai minyak dari biji matahari atau dari kelapa biasa, tapi kan lebih mahal. Dan otomatis kalau itu nanti yang diproduksi lebih banyak, otomatis dia butuh lahan lagi gitu. Sedangkan harga B-nya memang juga mahal, maka ini dianggap tidak menjadi solusi juga. Nah, maka kita lihat ternyata Indonesia luar biasanya Allah berikan anugerah kepada Indonesia ini, ternyata Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi dari 100% produksi sawit di seluruh dunia, 58%-nya itu ada di Indonesia. Itu pada tahun 2019 kemarin, dan luas tanah yang digunakan adalah paling besar adalah pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Itu yang paling sering kita dengar. Nah, cuma persoalannya dari 100% yang ada produksi kelapa sawit di dunia, 58% yang ada di Indonesia. Yang 58% ini seluruh yang ada di Indonesia ternyata yang mengelola lahan sawit, pengusaha sawitnya itu 54%-nya swasta. Nah, ini sudah jadi gambaran utuh bagi kita kenapa muncul kelangkaan, harga minyaknya naik. Nah, itu yang harus kita dudukkan pertama. Ternyata memang Indonesia produsen kelapa sawit terbesar dunia, tapi 54% yang ada di Indonesia ini dikelola, dimiliki oleh swasta. Sedangkan 42%-nya lahan sawit itu dimiliki oleh rakyat, tapi terbayang 42% bagi 250 juta masyarakat di Indonesia, berarti kan lahannya kecil-kecil sebenarnya gitu ya. Lalu kemudian 5%-nya dimiliki oleh perusahaan perusahaan milik BUMN gitu, PTPN lah, berarti dia punya 5%-nya lagi. Ini kalau kita lihat dari jumlah yang ada, kebanyakan yang memang punya swasta. Nah, ini dulu. Terus kita lihat dari yang pengusaha swasta itu ternyata minyak goreng yang paling besar ya produk. Jadi kan kalau kelapa sawit nanti dia ada minyak mentahnya, ada CPO-nya. Nah, ini kan yang akan kita konsumsi untuk jadi minyak goreng. Ternyata di dunia ini yang menghasilkan minyak goreng terbesar itu kan PT Wilmar namanya. Nah, PT Wilmar ini 65% perkebunannya ada di Indonesia. Jadi gitu, kita lihat lahannya bukan lagi banyak punya orang Indonesia gitu ya, tapi banyaknya punya swasta. Kemudian pengusaha yang menghasilkan minyak goreng di dunia yang terbesar itu adalah Wilmar, ternyata 65% lahannya ada di Indonesia, lahan sawitnya. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya apakah produksi sawit kita yang melemah?
Nah, kalau kata pedagang, kalau ditanya di kampus kan sama mahasiswa, kenapa harga minyak goreng itu naik? Karena harga sawit naik katanya gitu. Ya bisa kita terima, cuma kita harus lihat dulu sampai ke akarnya, apakah hanya sebatas itu persoalannya. Maka berdasarkan data yang disampaikan oleh Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia per tanggal 16 April 2021, dari bulan ke bulan sebenarnya produksi sawit di Indonesia itu memang ada penurunan. Jadi kalau kita ibaratkan angka produksinya dari bulan akhir tahun kemarin sampai ke bulan April memang ada penurunan. Tetapi ketika dilihat dari angka produksi, ternyata untuk jatah konsumsinya, untuk yang harus dipenuhi kebutuhannya gitu ya, itu belum mencapai setengah dari produksi gitu loh Kak. Jadi kalaupun produksinya menurun, tapi kan yang mau dikonsumsinya tidak banyak. Yang dikonsumsinya tidak sampai melebihi apa yang diproduksi, bahkan tidak sampai setengah dari yang diproduksi. Jadi ibaratnya kalau kita menghasilkan kerupuk setahun itu 1 ton, tapi yang mau dimakan itu hanya 100.000 gitu. Kalau ton ya kilo lah, berarti 100 ton 100 kilo saja gitu. Jadi tidak sampai setengah dari yang diproduksi, berarti kan masih berlimpah sebenarnya hasil produksinya gitu ya. Jadi kalau dikatakan karena kebutuhannya meningkat dan produksinya yang rendah, itu kayaknya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Justru malah produksinya sekalipun masuk dalam kualifikasi yang menurun, tapi tetap saja produksi masih melampaui dari apa yang dikonsumsi, apa yang dibutuhkan. Nah, maka kalau kita lihat dari Agustus kemarin, di Agustus 2021, konsumsi untuk kelapa sawit ini itu hanya 1,46 juta ton untuk CPO-nya. Tapi yang dihasilkan, yang diproduksi 4,22 juta ton. Jadi yang dimakan itu cuma 1, yang dihasilkan 4, kan lebih banyak yang dihasilkan gitu. Maka secara konsep ekonomi ini seharusnya tidak terjadi kelangkaan, tidak ada pemicunya. Karena kalau kelangkaan itu barang tidak ada, maka harga meningkat. Nah, ini persoalannya barangnya malah melimpah gitu. Nah, maka kalau kita lihat lagi menurut Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia tadi, justru yang terjadi sebenarnya adalah kenaikan ekspor. Jadi barang yang ada di dalam negeri dibawa keluar gitu loh. Itu yang bermasalah sebenarnya Kak. Jadi kalau di bulan Juli kemarin hanya 1,5 juta ton yang diekspor gitu, yang dibawa keluar. Nah, ketika bulan Agustus ternyata yang diekspor itu justru mencapai 4,27 juta ton. Meningkat ya? Meningkat sekali, bahkan berapa kali lipat, jadi 1,5 ke 4,2 ton, 4,2 juta, itu sangat jauh sekali. Jadi permasalahannya adanya barangnya tapi diekspor, dibawa keluar gitu. Nah, maka kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi peningkatan, karena India sudah memutus hubungannya dengan Malaysia. Nah, mereka memutus hubungannya dengan Malaysia karena selama ini yang mengekspor minyak ke mereka itu pengusaha dari Malaysia. Mereka memutuskan hubungan itu karena sikap dari Perdana Menterinya Malaysia. Jadi Perdana Menteri Malaysia menghardik tindakan dari India terhadap Muslim Kashmir. Ya kan, kita tahu apa yang terjadi di Kashmir terhadap saudara-saudara kita. Jadi diputusnya, nggak mau lagi dia kerjasama. Nah, akhirnya India menurunkan tarif CPO-nya yang biasanya itu 15% per sekian ton gitu yang harus dibayar ketika mau masukkan minyak dari luar negeri ke negaranya. Nah, sekarang dia buat cuma 10%. Jadi kebayang pajaknya itu diturunkan sama dia ya. Otomatis kan para pengusaha mikirnya di sana lebih mahal harganya, pajaknya juga sedikit. Ya udah dia sasar ke sana. Jadi kalau kita lihat dari konsep ini, ternyata bukan hanya di India juga, ke Cina juga diekspor minyaknya. CPO-nya diekspor ke sana. Jadi kalau ekspor ke Cina itu naik 32,6% per Agustus kemarin. Jadi ini sudah menjadi bayangan besar sama kita. Kalau dibilang kelangkaan, sebenarnya bukan kelangkaan, tapi ekspor minyak itulah yang menjadikan terjadi kelangkaan. Sedangkan di dalam negeri masih dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat kenapa harus diekspor ke luar negeri? Ternyata harga minyak itu tidak ditentukan oleh pengusaha kita, tapi ditentukan oleh bursa komoditi internasional. Namanya CIF Rotterdam yang berada di Belanda. Jadi dia yang menetapkan berapa harga minyak CPO ya, harga minyak mentah atau CPO itu per sekian ton. Jadi mereka naikkan harganya. Nah, kebayang nggak Kak kalau misalnya dibilang begini, kalau kamu jual di Padang Sidimpon harganya cuma 11.000, kalau kamu jual ke Padang harganya 18.000, pasti kan kita mikirnya jual aja ke Padang kan gitu ya.
Nah cuma persoalannya ini bicara hajat hidup orang banyak gitu. Nah sehingga karena kita lihat minyak itu sebenarnya bukan kita yang menentukan harganya, tapi dunia internasional ada oligopoli terhadap harga minyak ini, sehingga mereka yang menentukan berapa harga dunianya begitu ya. Nah sehingga kita lihat para pengusaha bukan malah terpikir untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri karena adanya tawaran dari luar, sehingga banyak pengusaha CPO tadi, kelapa sawit tadi justru malah menjual produk dia, menjual minyaknya tadi ke luar negeri gitu. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya kan dari Malaysia itu produk minyaknya canola namanya ya Kak ya. Tapi karena berhenti ya akhirnya mereka beralih ke sawit yang berasal dari Indonesia. Nah ini yang menjadi persoalan utama sebenarnya. Lalu kita lihat bisa jadi juga ada spekulan. Spekulan itu dia sengaja tumpuk, dia borong minyaknya, nanti kalau sudah terjadi kenaikan baru dia jual lagi. Nah ini kan persoalan juga gitu. Nah maka kita lihat untuk hal ini ternyata ada tuntutan kepada penguasa begitu ya. Ada yang mengatakan dari anggota dewan, dia bilang begini, lakukan operasi pasar, kemudian tinjau lagi harga eceran tertinggi, bagusnya itu dinaikkan, tidak 11.000 per liter tapi dinaikkan. Kenapa? Karena tadi menimbang dari para pedagang eceran gitu ya, karena mereka belinya mahal ya nggak mungkin juga mereka jualnya sesuai dengan headnya, karena sudah melampaui dari modal yang harus mereka keluarkan. Maka ini yang dijadikan sebagai tuntutan gitu ya. Lalu kemudian ada lagi rencana dari penguasa untuk menstop ekspor CPO tadi, mengekspor minyak tadi, udah diberhentikan saja. Tapi ya kalau kita lihat lagi ini semua masih wacana, hingga detik ini belum ada reaksi gitu loh. Ini kalau kita bilang pun ya jangan-jangan ini sebenarnya bukan untuk masyarakat kalaupun diberhentikan, tapi karena ada pengusaha-pengusaha yang juga merasa terugikan dengan kebijakan ekspor besar-besaran ini, sehingga ekspornya harus kita berhentikan kan gitu loh ya Kak ya. Maka kalau kita lihat di sini sebenarnya ketika ini yang ditawarkan sebagai solusi, ini tidak akan menjadi solusi tuntas gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya Kak bagaimana sebenarnya solusi tuntasnya, karena ini kan dianggap sebagai solusi tadi ya. Iya. Baik, terima kasih untuk Ukti Anida ya sudah membahas mengenai harga minyak goreng yang semakin melambung di masa ini ataupun di tahun ini ya. Jadi untuk rekan tahu yang masih banyak yang bertanya-tanya mengenai tema kita ini, boleh. Karena mau bahasnya minyak goreng Hangat ya. iya. Nah jadi ketika kita lihat tadi ya permasalahannya, ternyata di dalam negeri sebenarnya masih dibutuhkan, tapi sudah jor-joran malah diekspor keluar karena semata-mata harga yang ada di pasar internasional itu melambung tinggi begitu ya, sehingga para pengusaha yang tadi mereka notabene memang memiliki lahan sawit terbesar di Indonesia justru malah tidak mengindahkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat kalang kabut untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan akan minyak gorengnya begitu ya. Dengan pertimbangan ya tadi, mereka lebih melirik dari hasil yang mereka dapatkan. Toh kalau di dalam negeri mungkin keuntungannya tidak akan sebanyak yang di luar begitu ya Kak. Nah maka kita lihat sebenarnya ini semua kenapa terjadi gitu ya, karena pangkal gejolak dari harga minyak goreng ini sebenarnya karena tata kelola neoliberalisme kapitalisme. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dalam pandangan kapitalisme ya kalau bisa dengan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya, mana yang paling menguntungkan itu yang akan diambil, dan standar baik buruknya adalah manfaat begitu. Maka kebijakan yang akan dibuat oleh para pengusaha pun yang menurut mereka mana yang terbaik adalah yang paling menguntungkan. Jadi kalaupun di dalam negeri orang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan akan minyak gorengnya, ya kan saya berpikirnya rasional dong gitu ya. Manfaatnya lebih banyak mana ketika diekspor ke India, diekspor ke Cina, diekspor ke Mesir, justru malah hasilnya akan lebih banyak dibanding hanya memenuhi kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah itu yang terjadi. Itulah gambaran nyata dari neoliberal kapitalisme. Ikut juga nih kayaknya nih kayak. Nah jadi itu pertama, dalam neoliberalisme kapitalisme peran negara itu pasti sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena negara hanya dijadikan sebagai regulator dan melayani para kapitalis gitu. Regulator ya sudah, buat aturan saja. Melayani para kapital ya ketika mereka mau buka lahan, ketika mereka mau mengekspor keluar, ketika mereka mau nambah pembukaan lahan untuk kelapa sawit dan yang lainnya, itu akan difasilitasi gitu. Semata-mata ya untuk sebagai fasilitator saja untuk melayani para kepentingan kapitalis. Itu sangat terlihat jelas di dalam konsep neoliberalisme kapitalisme begitu. Lalu kemudian kita lihat lagi bagaimana produksi minyak goreng ini ya dari jumlah lahan yang ada dan kepemilikan perkebunan kelapa sawit tadi justru malah banyak dikuasai oleh asing, sehingga produksi minyak gorengnya juga banyak dikuasai asing. Nah, maka kita lihat karena tadi dasarnya kapitalisme,
maka otomatis orientasinya adalah mengejar keuntungan semata. Jadi tidak lagi memperdulikan ini mengganggu hajat hidup orang banyak, tidak. Nah, tapi justru malah keuntungannya seperti apa. Lalu kita lihat lagi Kak, tapi ada BUMN ya Kak ya. Nah, cuma kita lihat juga BUMN juga kalau tidak bisa kita pungkiri turut juga sebagai pelaku bisnis gitu loh. Karena pada akhirnya nanti mereka menghasilkan minyak goreng yang juga ya untuk mendapatkan keuntungan gitu kan ya. Bukan apa namanya? Ya itulah, tidak bisa kita pungkiri pada akhirnya akan kena semua jadinya. Lalu kemudian kita lihat lagi dari perlindungan kepada rakyat. Nah, yang terjadi di dalam neoliberal kapitalisme ini, perlindungan kepada rakyat kalau secara teorinya memang pasti nanti hanya mengerucut pada penetapan harga eceran tertinggi dan kemudian biaya ekspor impor. Tapi persoalannya ketika ini pun dibuat gitu ya, justru tidak malah menghasilkan solusi yang fundamental kepada masyarakat. Dibuatlah harga eceran tertinggi, tapi masyarakat belinya dari pemasok, dari bahan dari sumbernya, dari perusahaan yang menghasilkan minyak goreng itu justru malah mahal. Nah, gimana caranya mereka mau jual dengan harga yang murah yang ditetapkan sesuai dengan HET-nya? Gitu kan ya. Lalu kemudian kita lihat dari biaya ekspor, biaya impor, ya sama juga. Kalaupun nih kayak tadi biaya ekspor keluar itu dimurahkan, ya makin membuat pengusaha itu terpikir ya udah keluar saja gitu. Tambah biaya impor misalnya, tapi pada akhirnya tidak menghasilkan solusi yang fundamental, justru malah menjadi solusi tambal sulam, ulang lagi dan akan senantiasa menjadi permasalahan yang pada akhirnya kita bahas lagi dan tidak selesai juga gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi dari berbagai aturan yang ada itu tidak bisa kita pungkiri justru malah memudahkan para investor asing gitu ya, investasi korporasi. Dan kita lihat yang terjadi sekarang ya Kak ya, ada dari Konsorsium Agraria Indonesia, banyaknya konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan pengusaha itu berdasarkan KAI, Konsorsium Agraria Indonesia, menyatakan bahwa yang paling banyak konflik lahan itu adalah pada lahan perkebunan, yaitu antara pengusaha dengan rakyat. Nah, di perkebunan ya kita kebayang lagi lah, lahan yang paling banyak yang mana tadi, sawitnya gitu. Betul. Nah, otomatis berarti bisa kita simpulkan gitu ya bahwa aturan yang ada justru malah sebenarnya mempermudah bagi para investasi asing. Nah, ini kalau kita lihat ke sini, investasi korporasi ya pada akhirnya bagaimana dengan rakyat gitu. Sedangkan rakyat keterbatasan modal lah yang mereka punya gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan aturan yang ada, kemudian pengawasan dari rantai tata niaga gitu ya. Ada spekulan kah atau adakah orang yang memang sengaja untuk menumpuk kah sehingga memunculkan harga yang tinggi, lalu nanti ketika sudah tinggi maka dia keluarkan produknya begitu ya. Kalau dalam bahasa ekonomi syariahnya tuh gubun faisi gitu. Jadi dia timbun, kemudian nanti kalau sudah langka betul baru dia keluarkan. Nah, jangan-jangan ada juga yang seperti ini sehingga menambah keriuhan dalam permasalahan minyak goreng. Nah, kita lihat aturannya jelas nggak? Justru malah kayaknya samar-samar ini. Ini yang terjadi gitu. Maka tambah lagi dengan harga komoditas bahan pokok termasuk minyak goreng itu sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan produsen. Sekalipun ya harga sawit itu naik di kalangan para petani, mereka naiknya kan cuma 1.000 2.000 per kilonya untuk sawitnya, tapi nanti berefek nggak sebenarnya yang mereka dapatkan ini dengan harga minyak goreng. Yang tetap menetapkan harga minyak goreng itu adalah oligopoli, yang mereka itu adalah pengusaha kelas kakap yang mengendalikan tentang perminyakan ini. Tetap mereka yang mengendalikan, bukan para petani. Udah kita sepakat ya buat harga sekian, itu bukan kerjaan petani gitu. Mereka hanya sekedar terima saja dari pengumpul ini mau dibayar berapa sawitnya kan begitu ya Kak. Makanya kemarin kan harga minyak sawit turun, emang berefek sama harga minyak goreng kan? Tidak juga. Ini dialasankan harga sawitnya naik. Nah, mungkin berefek sama minyak gorengnya, tapi nanti kalau turun lagi emang harga minyak gorengnya nanti kita beli turun? Belum tentu gitu. Maka ini yang menjadi persoalan utama. Nah, maka kita lihat bagaimana penerapan tata kelola ketahanan pangan di dalam Islam. Pertama, sebagai seorang muslim tidak mungkin kita mengambil solusi selain Islam. Jadi harus Islam karena kita muslim. Itu dulu yang harus kita dudukkan. Terus yang kedua, ada 2 poin besar di mana penerapan tata kelola ketahanan pangan di dalam Islam ini memang akan betul-betul menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama, negara atau khalifah itu hadir dengan peran politik yang sahih. Jadi kalau peran politik yang sahih di dalam Islam, negara itu adalah pelayan, negara itu ro'in gitu ya. Kemudian negara itu pengurus, negara itu pelindung, negara itu penjamin atas kebutuhan rakyatnya. Ini dulu, ini peran politik yang sahih yang harus diemban oleh negara atau khalifah yang memang mereka paham Islam. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari,
Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka kita lihat berarti khalifah itu harus paham gitu ya. Negara itu harus paham bahwa dia adalah sebagai ra'in, sebagai junnah, sebagai orang yang akan bertanggung jawab secara penuh terhadap urusan rakyat, termasuk stabilitas harga yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak boleh dibiarkan ya sudah nanti akan turun sendiri, nanti akan naik sendiri, nggak bisa. Jadi penguasa itu harus paham kalau dia adalah ra'innya tadi, junnahnya tadi, pelindungnya tadi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang dia pimpin. Nah, maka secara praktis khalifah itu bertanggung jawab dalam menjalankan pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya. Kemudian kalau kita lihat untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat ini otomatis kan menjalankan sistem ekonomi Islam gitu ya. Karena kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kayak tadi pengelolaan untuk kelapa sawit ya tanpa bicara ekonomi Islamnya. Maka di sana harus dipahami berarti negeri kita harus pakai ekonomi Islam untuk mengendalikan itu gitu ya. Nah, terus untuk poin produksi. Jadi kalau poin produksinya ya Kak, negara itu harus bisa menjaga, kalau di dalam Islam kan negara pasti akan menjaga pasokan dalam negeri. Jadi ini dulu yang di dalam negeri dulu yang dibutuhin, dicukupi. Jangan ujuk-ujuk mikirkan keluar meskipun keuntungannya lebih banyak ya tadi. Kalau memang itu dimiliki oleh kapitalis ya wajar, pada akhirnya mereka tidak akan peduli dengan rakyat gitu kan, yang mereka pikirkan itu hanya keuntungan bagi dia saja. Nah tapi kalau kita bicara negeri Islam, maka posisinya harus mengambil peran untuk menjaga pasokan di dalam negeri terlebih dahulu. Lalu kemudian apa? Membuka akses lahan yang sama bagi semua rakyat untuk berusaha. Jadi tidak ada pengistimewaan kepada pengusaha. Nah kalau sekarang kan kita lihat ada pengistimewaan terhadap para pengusaha di aturan-aturan yang ada begitu ya. Nah ini yang harus dilakukan. Nah terus yang ketiga, memaksimalkan produktivitas lahan. Jadi kalau kita bicara memaksimalkan produktivitas lahan, mungkin selama ini memang petani sawit kita itu ya tidak menghasilkan produksi yang maksimal. Kenapa? Karena mungkin modalnya kurang, pupuknya kurang, pengelolaannya kurang, pengetahuannya kurang. Maka ini harus dipahami oleh khalifah untuk memaksimalkan itu. Bagaimana caranya mensupport para petani? Dengan cara apa? Pemberian modal mungkin, pemberian edukasi mungkin gitu ya, kayak pemberian dukungan sarana produksi, infrastruktur dan yang lainnya lah. Untuk apa? Menghasilkan produksi yang mencukup. Karena tadi di dalam negeri harus distabilkan terlebih dahulu, jaga dulu pasokannya. Nah kemudian yang kedua, kita bicara tentang distribusi. Jadi di dalam Islam produksi, distribusi, kemudian pengawasan itu betul-betul dijaga. Nah jadi kalau untuk poin distribusi, ciptakan pasar yang sehat dan kondusif. Jadi pertama, khalifah itu harus mengawasi rantai tata niaga. Ini bagaimana nih, di mana nih macetnya, siapa yang numpuk kan gitu kan. Nah soalnya kalau tidak dicek semua, Kak, bisa jadi memang akan ada kayak tadi spekulan, kemudian kartel gitu kan, yang dia memang menyedot apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, padahal itu kebutuhan. Nah kemudian yang kedua, menghilangkan penyebab distorsi pasar ya, tadi yang Nida sampaikan, adanya kartel misalnya atau spekulan. Nah kalau di dalam Islam ada namanya kodi hisbah, kodi yang memang yang khusus instansi yang memang dikhususkan untuk mengawasi pasar. Nah kalau di masa Umar bin Khattab pun sudah pernah ada, jadi sejak masa kekhilafan Islam itu sudah pernah ada gitu ya, ada yang kodi hisbah itu. Nah kalau kita lihat dengan kondisi sekarang ya, untuk menghilangkan spekulan-spekulan ini harus ada yang mengawasi kodi hisbah tadi, sampai mungkin untuk perkara cyber crime gitu ya, yang ada di sosial media, yang ada di bisnis online itu juga harus ada kodi hisbahnya untuk menyelesaikan itu, karena kalau tidak ya masyarakat akan rugi. Nah, kemudian yang ketiga, mengawasi agar penentuan harga mengikuti mekanisme pasar. Jadi bertemunya permintaan dan penawaran. Jadi bukan kayak tadi, harga justru malah ditentukan oleh mereka yang berada di oligopolinya. Yang di Rotterdam Belanda itu gitu ya. Karena dia memiliki saham terbesar untuk bursa komoditi minyak goreng gitu ya, kayak CPO-nya atau minyak mentah. Nah, ini yang harus dipastikan oleh negara yang memang memahami Islam. Nah, yang kedua, poinnya apa? Negara itu wajib menjalankan politik perdagangan luar negerinya, berarti kan terlibat tuh dengan ekspor impor. Tapi itu harus independen, mandiri. Jadi tidak hanya sekedar ngekor gitu. Kalau kita bahasanya ngikut ke Islam ya tidak boleh ngekor. Jadi dia punya kemandirian politik perdagangan luar negeri. Nah, yang pertama,
aktivitas perdagangan luar negeri harus mengikuti syariat Islam. Nah, kalau sekarang mungkin ada WTO, World Trade Organization, jadi perdagangan global dunia. Terus ada kita perdagangan Asia Pasifik, terus kita ada perdagangan nanti 2035 kita masuk pasar bebas dunia. Nah, ini semua kita boleh ngikut, harus ngikut konsep Islam dulu. Jangan-jangan yang diekspor kayak tadi lah kebutuhan masyarakat. Ini harus disesuaikan dulu dengan konsep Islam. Kalau tidak, ya negara tidak boleh mengikuti. Kalau hanya sekadar ngikut namun nabrakin hukum syara, nah balik lagi kita tadi muslim loh ya, kenapa kita tidak menjadikan Islam sebagai solusi gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi aktivitas perdagangan luar negeri harus mengikuti konsep dari syariat Islam, termasuk ya Kak, perdagangan luar negeri itu transaksinya pakai uang apa. Kalau pakai riba tinggalkan gitu. Ini permasalahannya kan ribawi semua kadang ya, kalau kita lihat sedemikian lah. Nah, terus yang kedua, mengedepankan kemaslahatan umat gitu ya. Jadi kita lihat nanti kapan ekspor, kapan impor gitu. Jadi kemaslahatan masyarakatnya dulu diperhatikan, baru dilakukan ekspor impor. Nah, kalau tidak diperhatikan kemaslahatan, otomatis di dalam negeri juga akan goncang. Nah, kalau di dalam negeri goncang, kayak mana kedaulatan yang akan terbentuk, kayak mana ketahanan pangannya nanti akan ada gitu. Ini yang harus dipahami. Dalam konsep Islam, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan kaum muslimin itu menjadi poin utama gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat apa yang harus dilakukan oleh negeri yang memang memahami Islam tadi adalah khalifah itu menjadi penentu atau pengatur pelaksana perdagangan. Nah, jadi kita lihat yang pertama, status negara tujuan yang akan dilakukan ekspor atau impor. Itu perlu untuk dipahami. Jadi kalau kita lihat dari tindakan Malaysia, sebenarnya dia diberhentikan ekspornya ya karena kondisinya dia menghardik pemerintahan dari India karena menghantam masyarakat muslim yang ada di India gitu ya Kak ya. Maka kalau kita lihat sebagai seorang muslim memang gitu ya, kalau negeri muslim ya pada akhirnya dia akan mengambil kebijakan yang sama, mungkin bahkan lebih. Kenapa? Karena dijelaskan kalau memang itu adalah negeri kafir harbi fi'lan, maka kan kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Apakah nanti kerjasamanya pada tataran individu? Ini misalnya ini Kak Ina ya, yang mau melakukan kerjasama keluar gitu ya, atau ke atas nama pengusaha, ya nggak boleh kalau memang yang disasar itu adalah negeri kafir harbi fi'lan. Setelah tadi dipenuhi dulu kebutuhan masyarakatnya, kemudian sebelumnya dipastikan bahwa kerjasama itu tidak melanggar hukum syara. Nah, ini yang menjadi ketentuannya gitu ya, pengaturan di dalam konsep ekonomi Islam gitu. Lalu yang kedua, jenis komoditas apakah strategis atau tidak strategis, apakah ini dibutuhkan oleh rakyat atau tidak. Nah, ini balik lagi ke situ. Kalau misalnya kita mau ekspor barang-barang kayak tadi minyak goreng, nah ternyata itu sembako kebutuhan masyarakat. Nah, posisinya ini berarti harus dipastikan dulu. Ini sangat berperan dalam ekonomi kita, sangat berperan dalam ekonomi masyarakat. Kebayang nggak Kak kalau misalnya minyak goreng ini masih berketerusan naiknya, pedagang gorengan bisa gulung tikar, emak-emak nanti makin apa lagi, minyak goreng yang naik, cabai pun naik, bawang pun naik, karena yang jual bawang juga butuh minyak goreng, yang jual nasi di pasaran juga butuh minyak goreng gitu loh. Nanti semuanya bakalan bengkak lagi. Kenapa? Karena satu komoditi dari sembako itu ketika dia naik, maka sangat memungkinkan untuk berimbas pada yang lain. Ini inflasi lagi nanti, makin kolaps lagi ekonomi masyarakat gitu. Jadi kita lihat ini dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Nah, inilah yang menjadi dua hal untuk manajemen tata kelola ketahanan pangan ya di dalam Islam. Jadi pertama, negara itu, khalifah itu memahami bahwa dia punya peran politik partai politik yang sahih gitu untuk mengelola masyarakat. Dia sebagai junnah, dia sebagai ra'in, dia sebagai pengurus, dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakatnya dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, yang kedua, negara itu wajib menjalankan politik perdagangan luar negeri yang independen atau mandiri sehingga dia tidak didikte oleh orang-orang yang negeri-negeri yang sebenarnya ingin meraup keuntungan semata dari dia gitu. Allah a'lam. Oke. Baik, untuk Ukti Anida Karimah ya sudah membahas lebih dalam lagi mengenai tema kita. Dan ini sudah ada yang bertanya nih untuk Ukti. Assalamualaikum, saya Ummi Takia dari Tarutung. Mau bertanya, apakah pemimpin boleh menetapkan harga pasar untuk kebutuhan pokok? Lalu bagaimana Islam mengatur kebutuhan pangan umat? Baik, ini untuk pertanyaan nanti dijawab di sesi ketiga ya untuk Ukti. Baiklah rekan tahu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Oke. Kak, pertanyaannya cuma satu? Banyak sih, tapi waktunya. Ada ini berapa ini?
Ini dari siapa? Ini panjang. Oke, menyatakan bahwa Indonesia sejak tahun 2006 menjadi negara nomor 1 produsen minyak sawit dunia, disusul negara Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria. Pertanyaannya, bagaimana bisa di sebuah negara yang menjadi produsen minyak sawit nomor 1 Malah langka sawitnya. menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia, tetapi harga minyak gorengnya melambung tinggi di negeri sendiri? Udah terjawab kayaknya Kak kalau itu kan. Hah? Udah terjawabnya tuh kalau itu. Tadi udah dijawab semua. Kayaknya ada di sebelah masjid raya sana. Iya, sebenarnya ada itu. Aku baru bertanya kalau aku ya. Telah tersedia satu unit rumah di Jalan Masjid Raya Wetokpan sertifikat hak milik nomor 470 dengan luas tanah 470 meter persegi. Info selengkapnya hubungi 08111 360054. Sangat cocok untuk Anda yang sedang mencari rumah dengan lokasi yang strategis. Oke, kita mulai lagi. One Five FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidempuan. Rekan Rau, sekarang kita sudah masuk di sesi ketiga ya di program kita di Obsesi Obrolan Sakopah Islami ya. Baiklah, untuk di sesi kali ini, sesi ketiga, ada pertanyaan nih untuk Ukti Anida Karima dari Ummu Takia Dia Ritarutung. Mau bertanya, apakah pemimpin boleh menetapkan harga pasar untuk kebutuhan pokok? Lalu bagaimana Islam mengatur kebutuhan pangan tersebut? Baik ya Kak ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan pokok, kemudian harga-harga di pasar bolehkah ditetapkan oleh penguasa? Kalau yang tidak pahami tidak boleh. Jadi harga itu tidak boleh ditetapkan oleh penguasa. Jadi kalau konsep HET tadi, harga eceran tertinggi, sebenarnya kalau kita mengerucut ke hukum syara, sepemahaman dia itu tidak ada konsep sedemikian. Karena kenapa? Di masa Rasulullah pernah terjadi masa paceklik, kemudian kaum muslimin meminta kepada Rasul agar harga itu ditetapkan. Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya menetapkan harga itu adalah haknya Allah. Jadi Rasul tidak mengambil kebijakan untuk penetapan harga. Sedangkan kalau kita tahu ya Kak, ketika barang-barang itu memang langka pasti harganya naik gitu kan ya. Tapi Rasul tidak melakukan hal itu. Nah, tapi kita tidak hanya sekedar berbicara boleh ditetapkan atau tidak boleh ditetapkan. Makanya ketika kita bicara ekonomi Islam, sebelum harga itu betul-betul spekulatif, fluktuatif ya, tidak berimbang, tidak ada kejelasan harganya kemudian senantiasa berubah-ubah. Jadi sebelum itu kejadian, Islam sudah mengantisipasi dengan semua hukum yang ada. Nah, kalau kita lihat produksi yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, bukan hanya sekadar bicara untung rugi, tetapi halal haramkah di situ juga harus dipastikan begitu. Nah, maka kayak tadi konsepnya, kenapa minyak goreng itu meningkat? Mungkin masyarakat akan berpikir, ya sudah buatlah harga yang ditetapkan sehingga masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi persoalannya kan negara kapitalis itu melepas tangankan gitu ya dari pengelolaan ini, tetap menyerahkan pengelolaan minyak goreng itu ya pada pengusaha dengan rakyat. Nah, pada akhirnya suka-suka pengusaha lagi. Nah, ini kalau kita lihat tadi di dalam tata kelola ketahanan pangan di dalam Islam, manajemennya seperti apa? Ada barang-barang yang boleh dikelola oleh investor atau pengusaha gitu kan ya Kak. Ada yang tidak boleh dikelola oleh mereka. Ada kemudian batasan-batasan yang diberikan oleh Islam gitu. Kemudian ada juga gambaran yang jelas sehingga mulai dari pengelolaan di dalam negeri, mulai dari pengelolaan petaninya hingga akhirnya nanti mungkin ya akan ada ekspor impor pun sudah diatur oleh Islam. Jadi ini yang menjadi gambaran besar bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar bicara penetapan harga atau tidak. Justru ketika ditetapkan harga, ada orang yang beli dengan modal yang besar, ada yang modalnya kecil untuk mendapatkan sesuatu, tapi harga jualnya harus sama. Nah, itu bukankah kezaliman namanya gitu.
Jadi kalau kita lihat ke sana, maka di dalam Islam konsep utamanya satu adalah berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, al muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i kala'i wan nar. Kaum muslimin itu bersyarikat atas 3 hal, padang rumput, air, dan api. Nah, kalau kita lihat api berarti pertambangan, tidak boleh dikelola oleh swasta, tidak boleh dikelola oleh investor yang memang itu untuk meraup keuntungan dia sendiri, tapi itu adalah kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara gitu ya, untuk kemaslahatan umat. Nah, kemudian yang kedua, api, air misalnya. Air itu apa? Kayak tambang garam, tidak boleh juga diserahkan kepada investor asing gitu loh, Kak. Nah, tapi itu nanti dikelola oleh negara untuk kebutuhan masyarakat. Tapi bolehkah masyarakat menjadi petani garam? Boleh. Cuma persoalannya nanti ketika dia kooptasi semua, yang justru orang malah bergantung ke dia gitu ya, mengganggu hajat hidup orang banyak gitu ya, kayak semua lahan lautnya itu punya dia gitu. Nah, ini kan menjadi persoalan, maka ada aturannya di dalam Islam. Jadi tidak boleh sampai mengganggu hajat hidup orang banyak. Nah, persoalannya kalau yang ketiga, perkebunan, padang rumput, masuklah ke perkebunan. Nah, ini tadi 54% lahan sawit di Indonesia punya swasta. Nah, kebayang nggak kalau sudah punya mereka? Apa yang akan dia lakukan? Suka-suka dia, ditambah lagi dengan lepas tangannya. Ini kan kalau dalam konsep kapitalis ya, memang pengusaha itulah yang menghasilkan sampai titik akhir, baru nanti dia jual, mulai dari hulu hingga ke hilir gitu lah ya, Kak ya. Nah, ini kalau kita lihat di konsep itu, maka ketika kita lihat dalam pandangan Islam, berarti untuk perkebunan nanti akan ada aturan, ada regulasinya gitu loh. Kalaupun misalnya masyarakat boleh untuk mengelolanya, maka nanti untuk ketahanan pangan itu sendiri akan diatur. Jadi bukan hanya sekedar bicara ketahanan pangan semua dimurahkan, tapi di belakang itu ada sesuatu hal yang melanggar hukum syara, kayak tadi pengelolaannya tidak berbasis Islam, ya sudah berarti kan tidak sahih juga gitu. Jadi harus kita kembalikan dulu ke konsep Islam, dan konsep Islam itu nggak bisa kita bicara ya ekonomi syariah bicara memurahkan harga, tidak hanya sebatas itu, tapi mulai dari A sampai Z diatur gitu. Dan bicara kekayaan alam, bicara pengelolaannya siapa, kemudian juga bagaimana kerjasamanya, termasuk yang mau masuk ke negeri kita, misalnya kan mereka Kak, ada investor gitu kan, dia mau masuk. Nah, ini komoditi yang mana? Kalau sempat nanti mengganggu para pengusaha di dalam negeri kita, ya perlu dipertimbangkan kembali gitu loh. Karena kan tadi standarnya apa? Kemaslahatan umat. Karena walau bagaimanapun juga kemaslahatan umat itu akan dipertanggungjawabkan oleh pemimpinnya nanti di hadapan Allah gitu. Nah, sebelum itu tadi sudah dipastikan dulu apakah perdagangannya sudah mengikuti konsep syariat atau tidak, yang diperdagangkan, yang diproduksi halal atau tidak gitu loh, Pak. Nah, jadi ke sana perginya kalau kita bicara tentang harga eceran tertinggi tadi. Jadi bukan hanya sekedar bicara harga, tapi kita bicara bagaimana konsep Islam itu memang mengatur perekonomian itu secara sempurna begitu. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih untuk Ukti Anida ya, sudah lebih menjabarkan semuanya ya di sesi ketiga ini dan